Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Rahmadian dengan NPM 210210003. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume yang telah saya susun dari buku Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam dari buku Mustafa Edwin Nasution dan kawan-kawan. Kemudian yang akan saya bahas yaitu bab 6 dan bab 8. Baik, dalam bab 6 ini akan membahas mengenai distribusi pendapatan, di mana pembahasan mengenai distribusi pendapatan itu tidak akan pernah lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianggap. Kemudian di samping itu juga tidak lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatan. Kemudian ada konsep moral ekonomi di dalamnya, yaitu yang berkaitan dengan kebendaan atau materi yang biasa disebut dengan materi. Kemudian ada kepemilikan dan kekayaan atau property and wealth concept. Itu juga harus dipahami untuk tujuan menjaga persamaan ataupun mengikis kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Idealismenya, prinsip-prinsip ekonomi harus disepakati dalam koridor pencapaiannya, di mana standar hidup secara umum dan pencegahan eksploitasi kelompok si kaya terhadap kelompok si miskin, seperti itu. Kemudian, di dalam ajaran Islam juga sudah ditegaskan bahwasannya kesenjangan dan kesinambungan distribusi itu harus diminimalkan. Mengapa? Di mana dalam menentukan pajak itu harus ditetapkan atas kemampuan seseorang sesuai dengan porsi kekayaannya. Dan sistem perpajakan ini masih memiliki kaitannya dengan salah satu prinsip pokok ajaran dalam Islam, yaitu zakat, yang pada umumnya Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi dengan latar belakang adanya ketidakseimbangan atau ketidakseimbangan itu distribusi kekayaannya itu ialah suatu hal yang mendasari hampir semua itu menjadi konflik baik yang individu maupun kelompok. Baik, dalam bab 6 ini terdapat pokok pembahasan, diantaranya adalah konsep moral dalam sistem distribusi pendapatan. Para ahli fisik telah mendefinisikan bahwasannya yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu ialah pertama fasilitas atau sarana umum yang menjadi kebutuhan umum masyarakat. Ini seperti air, padang rumput, atau jalan raya, atau jalan-jalan tempat umum lainnya, itu termasuk umum ya. Yang kedua yaitu barang tambang, seperti barang tambang gas, minyak bumi, emas, logam, atau besi, uranium, batu bara, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga sumber daya alam, ya misalnya bentuk materinya itu sulit untuk dimiliki individu, semisal laut, sungai, itu kan ya milik yang kuasa. Kemudian yang kedua, distribusi pendapatan itu proses pendistribusiannya. Pendapatan dalam Islam itu mengamini sebuah banyak hal yang berkaitan dengan moral endogeneity yang signifikasinya adalah batasan-batasan tertentu. Di antaranya adalah utilitarisme atau memproporsikan greatest good food greatest number of people dengan good and utility yang diharmonikan dengan pengertian halal dan haram. Peruntungan manusia dan peningkatan utility manusia adalah tujuan utama dari tujuan pembangunan ekonomi. Kemudian distribusi pendapatan yang kedua. Proses pendistribusian pendapatan dalam Islam mengamini banyak hal yang berkaitan dengan moral endogeneity, signifikansi dan batasan-batasan tertentu. Di antaranya ialah utilitarianisme, yaitu mempromosikan greatest good food and greatest number of people dengan good and utility yang diharmonikan dengan pengertian halal haram, yaitu peruntungan manusia dan peningkatan utility manusia adalah tujuan utama dari tujuan suatu pembangunan ekonomi. Sebagaimana libertarian itu dan Marxisme, pertobatan dan penebusan dosa adalah salah satu hal yang mendasari diterapkannya proses pendistribusian pendapatan. Kemudian sistem distribusi diarahkan untuk berlaku sebagai faktor pengurangan dari adanya pihak yang merasa dalam keadaan merugi ataupun gagal. Mekanisme ini berlaku secara istimewa karena walaupun pada realisasinya distribusi adalah proses transfer kekayaan searah, namun pada hakikatnya tidak demikian. Kemudian yang ketiga adalah distribusi pendapatan konteks dalam rumah tangga atau yang disebut dengan household. Dalam bab 6 ini, untuk mengetahui laju perkembangan moral Islam dalam distribusi pendapatan, ada beberapa hal yang perlu kita
lakukan, yaitu yang pertama mengubah mindset atau pola pikir, yang dimana pemikiran utama tersebut mengacu pada materialistis, hanya duniawis, itu dirubah lagi untuk kesejahteraan umum. Nah, itu juga bisa mencapai untuk kesejahteraan sosial dengan mempelajari nilai-nilai Islam, dengan bersosialisasi. Kemudian yang kedua, terlepas dari ketergantungan orang lain, di mana kita selalu berdiri sendiri dan tidak terpicu kepada orang lain. Kemudian kita lanjut ke bab 8. Di dalam bab 8 ini ada pembahasannya, di antara lain yaitu keberatan terhadap penggunaan GNP atau Gross National Product. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan mengapa GNP kurang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu bangsa. Karena GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat atau leisure time. Padahal ini sangat besar pengaruhnya dalam kesejahteraan. Semakin kaya seseorang akan semakin menginginkan waktu istirahat. Kemudian, kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam GNP. Padahal kejadian tersebut jelas mengurangi kesejahteraan. Kemudian ada GNP dalam perspektif Islam. Yakni pendapatan nasional harus mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kemudian pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Kemudian perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui panduan nilai santunan antara saudara atau sedekah, pendekatan ekonomi konvensional, dan menyatakan GDP atau GNP real dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu negara. Kemudian pada waktu GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah, baik posisinya ataupun sebaliknya. Kritik terhadap GNP sendiri sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi muncul dan para pengkritik mengatakan bahwa GNP itu merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Sebagai contoh, jika nilai output turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktu jam istirahat, tentunya hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Adapun keberatan atau kritik terhadap penggunaan GDP sebagai indikator kesejahteraan suatu negara adalah yang pertama, umumnya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam GNP. Sedangkan yang di luar pasar itu tidak dihitung. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak tercangkup dalam GNP. Kemudian yang kedua, GNP tidak menghitung waktu istirahat atau leisure time, itu tidak dihitung. Padahal ini sangat penting pengaruhnya dalam kesejahteraan. Semakin kaya seorang, maka ia akan semakin menginginkan waktu istirahat. Begitu bukan? Kemudian, kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam GNP. Padahal kejadian tersebut sangat besar pengaruhnya dan jelas mengurangi kesejahteraan masyarakat. Ada pula masalah polusi juga sering tidak dihitung dalam GNP. Banyak sekali seperti pabrik-pabrik yang dalam kegiatan produksinya yang menghasilkan limbah lalu mencemari, jelas itu akan merusak lingkungan. Dan sehingga dapat mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat, akan terganggu kondisinya. Dan pada intinya, ekonomi itu harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam. Setidaknya ada 4 hal yang semestinya harus diukur dalam pendekatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan itu bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. Artinya kita bisa melihat masyarakat itu bisa hidup dengan nyaman, dengan tidak adanya polusi, tetapi di sini masyarakat merasa keberatan karena GNP tidak mampu melakukan tindakan seperti itu tadi. Kemudian pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan, karena sangat disadari bahwa bukan hal yang sangat mudah untuk mengukur akurat produksi atau subsistemnya. Namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi yang dikelola secara subsistem dalam perhitungan GNP. Misal khususnya pangan sangatlah penting di negara-negara muslim yang baru-baru dalam beberapa dekade ini masuk dalam pencaturan ekonomi dunia. Kemudian ada
pendapatan nasional harus mengukur kesejahteraan Islam. Kita sudah melihat bahwa angka rata-rata per kapita tidak menyediakan kepada kita informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Itu adalah suatu yang sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai presentasi total konsumsi. Hal itu perlu dilakukan karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan, kesehatan, pendidikan, air bersih, atau yang lain sebagainya, itu sungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu negara atau bangsa. Jika dikaitkan dengan konsep MEW, Measure of Economic Welfare, yang dilakukan oleh Tobin dan Nedors dalam konteks ekonomi berat. Lalu, GNP juga harus mengukur hasil dari MWP itu. Kemudian, dua profesor tersebut membagi konsumsi menjadi 3 kategori, yaitu belanja untuk keperluan publik, seperti membuat jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian yang kedua, belanja untuk keperluan rumah tangga ya. Kemudian yang ketiga memperkirakan berkurangnya kesejahteraan akibat urbanisasi, kemacetan, atau dan yang lain sebagainya. Dan meski MEW ini diukur dalam konteks berat, konsep ini sebenarnya menyediakan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara Islami. Nah, perlu diketahui ekonomi Islam dapat juga disebut dengan sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya, hanya saja yang berbeda, sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam hanya menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Dalam hal ini, setelah kita membahas kilasan sejarah pengalaman dari masa kekhilafahan atau dari kajian kontemporernya pada bab 6 ini, untuk kesuksesan sistem Islam dalam distribusi pendapatan, setidaknya ada 2 hal penting yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Yang pertama adalah perilaku konsumtif atau mustahil ya menjadi mustaqim. Kemudian ada pengembangan ya. Nah, sistem untuk lebih menyelenggarakan instrumen-instrumen dari kebijakan fiskal lain dalam Islam yang khusus diproyeksikan itu hanya untuk distribusi pendapatan.